Serta awak pesawat 8 orang terdiri dari Kapten Pilot Andi Dahananto, First Officer Yuda Mahardika, Pilot Latih Sukardi, Petugas Operasi Penerbangan Haryadi, Teknisi Penerbangan Frankie D. Tanamal, Teknisi Penerbangan Junaidi. Ada 2 pramugari Florencia Lolita dan Esther Aprilita. Untuk jumlah penumpang ada 3 yaitu Deden, Ferry, dan Yoga. Pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport dilaporkan hilang kontak di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Untuk informasi koordinat terakhir, kapal ataupun pesawat hilang kontak di kawasan Leang-Leang, di mana personel Basarnas Makassar sudah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Dari tim Basarnas sendiri mengirimkan 25 personel yang dibagi 3 regu. Pesawat hilang kontak sekitar pukul 13:17 waktu Indonesia Tengah. Pesawat ATR 400 diinformasikan terbang dari Yogyakarta menuju Makassar. Namun pada pukul 13:17 waktu Indonesia Tengah, pesawat ATR 42500 hilang kontak. Untuk kronologi pesawat ATR 42500 yang hilang kontak pada pukul 12:23 waktu Indonesia Tengah, pesawat diarahkan untuk melakukan pendekatan ke landasan RWY 21 Bandara Hasanuddin karena tidak berada pada jalur yang seharusnya. Petugas ATC memberikan beberapa arahan untuk membawa pesawat kembali ke jalur pendaratan. Namun setelah itu komunikasi dengan pesawat terputus. Pukul 13:17 waktu Indonesia Tengah, Basarnas menerima laporan mengenai hilangnya pesawat ATR 42500 rute Yogyakarta-Makassar. Ya pemirsa, kami mendapatkan informasi terbaru bahwa Basarnas saat ini sudah menurunkan sebanyak 60 personel. Untuk titik terakhir yang didapatkan dari ATC, pesawat hilang kontak di kawasan Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan. Bergeser ke Sulawesi koordinasi dengan 14. Ya pemirsa, untuk informasi terkait kecelakaan pesawat Indonesia Air Transport, menginformasikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan nantinya akan mengadakan konferensi pers mengenai kecelakaan pesawat ATR 42500. Rencananya akan diselenggarakan di Gedung Mina Bahari 4 Kementerian Kelautan dan Perikanan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
Ya pemirsa, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Wahyu Ruslan. Selamat sore Wahyu. Wahyu, ada update informasi terkini apa dari pencarian pesawat ATR 42500? Ya, baik Mbak Arifta yang berada di studio yang dapat kami sampaikan. Saat ini saya sedang berada di kantor Basarnas Makassar, Sulawesi Selatan yang dapat kami sampaikan bahwa sebuah pesawat jenis ATR 400 milik Indonesia Airport dikabarkan lost kontak atau hilang kontak di sekitar wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari informasi yang kami dapatkan dari pihak Basarnas sendiri, pihak Basarnas sejauh ini sudah membuka posko di sekitar wilayah yang dikabarkan pesawat ATR terjadi lost kontak. Dua posko didirikan, yakni di Maros sama di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Diketahui pesawat ATR 400 ini berjumlah 11 orang, di mana 7 Halo? Iya. Wahyu, 11 orang dari data manifest, apakah betul 8 orang awak dan 3 orang penumpang? Boleh diinformasikan? Oh iya, benar Arista, benar sekitar 3 orang penumpang dan halo? Iya, silakan dilanjutkan laporannya Wahyu. Halo? 8 orang, maksud saya 8 orang kru dan 3 orang penumpang. Hingga saat ini kondisi pesawat dan seluruh penumpang masih belum diketahui. Setelah menerima informasi hilang kontak, tim SAR Makassar langsung bergerak untuk menuju titik dugaan lokasi pesawat. Berdasarkan koordinasi terakhir dari pihak ATS, pesawat mengarah ke Bantimurung dan sekitar Kabupaten Maros. Tim SAR telah mendirikan posko gabungan di daerah Bantimurung dan proses pencarian saat ini masih dilakukan. Penelusuran di wilayah pegunungan Kars Maros memiliki medan sangat sulit dan terjal. Untuk memaksimalkan pencarian, bahkan Basarnas sendiri menerjunkan helikopter yang dilengkapi dengan hos, ya. Halo. Ya Wahyu, silakan dilanjutkan laporan Anda. Basarnas mengerahkan helikopter. Selain helikopter apa saja, Wahyu? Ya, selain helikopter ada pihak-pihak terkait dari pihak kepolisian, tim relawan, TNI diterjunkan ke lokasi untuk menyisir daerah-daerah yang diduga pesawat tersebut lost kontak. Oke, lantas untuk jumlah personil apakah ada tambahan? Karena kami mendapatkan informasi terakhir Basarnas mengerahkan 60 orang, Wahyu. Untuk saat ini kalau jumlah tambahan sejauh ini kami belum mendapatkan informasi secara resmi dari pihak Basarnas. Namun pihak Basarnas saat ini masih melakukan penyisiran lokasi-lokasi yang diduga pesawat ATR 400 itu terjadi lost kontak di wilayah itu. Wahyu, untuk kondisi cuaca di sana, apakah mendukung petugas melakukan pencarian pada sore hari ini? Ya, baik. Untuk kondisi cuaca sendiri di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Maros Pangkep, saat ini masih terlihat mendung, namun tidak terjadi hujan maupun cuaca buruk di daerah tersebut. Baik Wahyu, mungkin Anda bisa jelaskan kepada penonton Breaking News untuk kondisi ataupun untuk kontur tanah di Maros ini seperti apa? Apakah perbukitan atau lembah atau seperti apa, Wahyu? Ya, baik. Untuk di Maros sendiri itu memiliki Gunung Kars
gunung yang berduri yang cukup tajam, sehingga untuk menjangkau ke lokasi tersebut itu pihak tim relawan maupun Basarnas sendiri sangat sulit untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain merupakan gunung kars, apa saja kendala petugas untuk menuju ke lokasi terakhir titik koordinat pesawat ATR 42500, Wahyu? Ya, kalau untuk medannya sendiri di sana, saya belum tahu pasti seperti apa. Tapi dari informasi yang kami dapatkan dari Basarnas sendiri bahwa di daerah situ memiliki daerah terjal, batu berduri, sehingga kalau untuk menyulitkan ya petugas di sana sulit karena medannya sangat terjal. Begitu. Wahyu, tadi Anda sempat menjelaskan bahwa tim Basarnas sudah mengerahkan helikopter. Apakah helikopter tersebut sudah terbang menuju ke arah Maros? Ya, kalau ya untuk helikopter sendiri kami dapatkan informasi dari pihak Basarnas sendiri. Saat ini helikopter telah masih observasi di daerah tersebut. Wahyu, saya mendapatkan informasi bahwa sebelumnya pesawat akan melakukan pendekatan ke landasan Bandara Hasanuddin, namun karena tidak berada pada jalur yang seharusnya, petugas ATC ini memberikan beberapa arahan untuk membawa pesawat kembali ke jalur pendaratan, namun setelah itu komunikasi dengan pesawat terputus. Apakah Anda mendapatkan informasi mengenai ini? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi terkait itu. Tapi dari informasi yang kami dapatkan bahwa pesawat ATR ini rute tujuan dari Jogja menuju Makassar, namun di tengah perjalanan tepatnya di daerah wilayah kabupaten terjadi lost kontak hingga pihak terkait menginformasikan kejadian tersebut. Wahyu, bisa Anda jelaskan mungkin jarak dari pesawat hilang dari Bandara Hasanuddin, jaraknya seberapa jauh, Wahyu? Kalau untuk saat ini, untuk jaraknya sendiri, saya belum tahu pasti jaraknya sejauh mana. Tapi dari informasi yang kami dapatkan hanya itu, Mbak, bahwa di saat pesawat menuju ke daerah Maros yang mau landing ke Bandara Sultan Hasanuddin, tiba-tiba terjadi lost kontak seperti itu. Baik, apakah dari tim Basarnas sendiri sudah mendirikan posko aduan untuk keluarga mungkin, Wahyu? Saat ini, kalau untuk posko sendiri, pihak Basarnas sendiri sudah mendirikan untuk saat ini di daerah Bantimurung, Kabupaten Maros. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa pihak Basarnas saat ini sudah bergeser ke daerah Kabupaten Pangkep untuk melakukan penyisiran pencarian keberadaan dari pesawat ATR 400. Baik, untuk koreksi titik, untuk titik pesawat jatuh apakah benar di kawasan Leang-Leang, Wahyu? Kalau informasi saat ini yang kami dapatkan seperti itu, Mbak, bahwa titik lost kontak terakhir itu di sekitar Leang-Leang, Kabupaten Maros. Seperti itu, Mbak. Baik, lantas selain Basarnas, apakah dari institusi ataupun dari petugas lainnya turut bergabung untuk mencari kontak dari pesawat tersebut? Ya, kalau untuk proses pencarian semua terlibat, Mbak, dari TNI, Polri, AU, ATR, Bandara, dan Basarnas Makassar. Wahyu, apakah Anda mendapatkan informasi bandara akan membuka krisis center? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi dari pihak bandara, Pak. Apakah pihak bandara sendiri akan membuka center? Sejauh ini kami hanya baru mendapatkan bahwa pihak Basarnas akan membuka posko di wilayah Leang-Leang Bantimurung untuk proses pencarian. Wahyu, mungkin bisa Anda jelaskan sekali lagi langkah-langkah yang diambil Basarnas untuk melakukan pencarian pesawat ATR 42500 apa saja? Kalau langkah-langkah dari pihak Basarnas sendiri melakukan pencarian dengan menyisir
daerah-daerah yang diduga adanya daerah-daerah yang maksud saya yang diduga terjadi lost kontak. Pencarian dilakukan dengan menyisir daerah gunung, hutan maupun daerah-daerah sungai yang merupakan daerah yang dilalui oleh pesawat. Bahkan tim SAR juga maksud saya melakukan itu setelah mendapatkan informasi dari pihak terkait. Baik, lantas untuk saat ini sejumlah personil sudah dikerahkan. Adakah alat ataupun media lain untuk melakukan pencarian titik hilangnya dari pesawat ATR 42500? Iya, kalau untuk medan di sana Mbak itu kan pegunungan, sehingga petugas hanya melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran berjalan kaki, melintasi hutan, gunung terjal, bebatuan dan yang tajam berduri. Wahyu, sebelumnya apakah sempat terjadi hilang kontak selain pesawat ATR 42500 di kawasan Maros ataupun Leang-Leang? Iya Mbak. Sebelum hilangnya pesawat ATR 42500, apakah kejadian ini sebelumnya sudah pernah terjadi? Ada pesawat hilang kontak di kawasan Maros ataupun Leang-Leang? Kalau untuk saat ini kejadian baru pertama kali Mbak adanya terjadian seperti ini Mbak. Baik, Wahyu, apa kemungkinan terbesar kenapa pesawat ATR 42500 hilang kontak? Apakah sudah mendapatkan informasi dari tim Basarnas? Sejauh ini kami belum dapatkan sama sekali Mbak untuk kronologis kenapa pesawat ATR yang ditumpangi kru dan penumpang pesawat itu terjadi lost kontak. Bisa diceritakan kronologi pada saat Basarnas mendapatkan laporan pesawat ATR 42500 hilang, Wahyu? Ya, yang dapat kami sampaikan pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Force dilaporkan lost kontak pada Sabtu 17 Januari 2025 pukul 13.07 waktu Indonesia. Dari informasi yang diterima pencarian dan tolongan Makassar atau Airnav Makassar terdiri dari 8 orang kru dan 3 orang penumpang. Hingga saat ini kondisi pesawat dan seluruh penumpang masih belum diketahui. Setelah menerima laporan hilang kontak, tim SAR melakukan gerakan menuju titik duga lokasi pesawat berdasarkan plotting koordinat terakhir dari pihak ATC Makassar. Baik. Wahyu, banyak mungkin yang belum mengetahui untuk kondisi di Makassar berapa jauh jika petugas mengendarai via jalur darat dari Makassar ke kawasan Maros itu membutuhkan waktu berapa lama? Kalau bandara dari Makassar ke Maros itu kalau perjalanan melalui kendaraan diperkirakan sekitar 15 menit. Dari bandara menuju ke Maros membutuhkan waktu 15 menit? 15 menit Mbak, mengingat landasan bandara Sultan Hasanuddin sendiri berada di Kabupaten Maros. Oke, namun untuk dari kantor Basarnas menuju ke Maros membutuhkan waktu berapa lama? Kalau di lokasi dari Bantimurung sendiri membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Mengingat posisinya berada di Leang-Leang. Baik, berarti saya konfirmasi kalau dari bandara menuju ke lokasi Maros itu kurang lebih 15 menit. Namun untuk lokasi kantor Basarnas menuju ke Maros itu membutuhkan waktu 1 jam karena berada di Bantimurung kantor Basarnas, bukan begitu, Wahyu? Ya, begitu Mbak. Baik, berarti bisa dikatakan petugas Basarnas yang menggunakan jalur darat baru akan tiba sore nanti. Kalau dari pihak Basarnas sendiri tidak berada di lokasi Pak, yang melakukan penyisiran untuk mencari keberadaan pesawat dan tempat terbang. Halo. Baik. Wahyu, bisakah Anda mungkin mewawancarai salah satu petugas Basarnas yang ada di kantor, Wahyu?
untuk saat ini pihak Basarnas sendiri dan pihak terkait masih melakukan rapat untuk proses pencarian selanjutnya. Saat ini para pihak-pihak terkait masih berada di dalam kantor Basarnas masih melakukan rapat. Baik Wahyu, saat ini petugas masih rapat dan untuk petugas lapangan sudah dikerahkan menuju ke lokasi. Lantas langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya apa Wahyu? Karena beberapa saat lagi langit sudah gelap dan apakah pencarian masih diteruskan? Ya, dari informasi yang kami dapatkan untuk proses pencarian ini untuk saat ini belum ada kami dapatkan untuk sampai kapan pencarian akan terus dilakukan. Namun hingga saat ini Basarnas masih berada di lokasi, masih melakukan penyisiran mencari keberadaan pesawat tersebut. Halo Mbak. Iya Wahyu, kami baru melihat dan mendapatkan, tahan terlebih dahulu Wahyu. Ya pemirsa, kami mendapatkan visual. Ini diduga merupakan serpihan dari pesawat ATR 42500. Beberapa foto memperlihatkan ada serpihan berupa besi atau papan begitu, dan dari foto tersebut juga memperlihatkan ada sepucuk surat. Kami masih mencari tahu surat ini adalah merupakan prosedur. Diduga serpihan-serpihan ini adalah bagian dari pesawat ATR 42500 yang hilang kontak. Untuk kronologi hilangnya pesawat, kami mendapatkan informasi bahwa pukul 12:23 WITA, pesawat ATR 42500 diarahkan untuk melakukan pendekatan ke landasan RWY 21 Bandara Hasanuddin karena tidak berada pada jalur yang seharusnya. Namun petugas ATC memberikan beberapa arahan untuk membawa pesawat kembali ke jalur pendaratan. Setelah itu komunikasi dengan pesawat terputus. Pada pukul 13:17 waktu Indonesia Tengah, Basarnas menerima laporan mengenai hilangnya pesawat ATR 400 rute Yogyakarta-Makassar. Setelah mendapatkan laporan hilangnya pesawat ATR 42500, petugas Basarnas pun langsung mengerahkan personel, kurang lebih 60 personil hingga saat ini. Ada 3 grup ataupun 3 regu yang terbagi untuk proses pencarian. Dan saat ini kami masih menanti informasi terkini mengenai progres perkembangan pencarian titik tepatnya pesawat ATR 42500. Ya pemirsa, kita saksikan keterangan dari Babin Kaptipnas Tombulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di Kampung Leang-Leang, perbatasan Baloci dengan Bantimurung. Ini tepatnya di Kampung Leang-Leang yang berbatasan dengan Bonto-Bonto. Ini menurut informasi warga dan sudah ada dari Basarnas sedang melakukan pencarian karena terdengar oleh warga adanya ledakan
Sekitar pukul 1 siang tadi. Ada beberapa kali, ada sampai 3 kali ledakan. Nah, demikian. Ya pemirsa, keterangan dari Babin Kaptipnas Tombulu menguatkan bahwa serpihan yang ada di layar televisi Anda ini diduga kuat adalah bagian dari pesawat ATR 42500 dikarenakan warga sekitar telah mendengar adanya bunyi ledakan yang cukup jelas terdengar sekitar pukul 1 siang. Jika kita runut kronologinya pemirsa, bahwa dari Bandara Hasanuddin sempat hilang komunikasi dengan pesawat ATR 42500 saat akan hendak mendarat. Namun pada pukul 13:17 pesawat dilaporkan hilang dan Basarnas pun menerima laporan hilangnya pesawat ATR 42500 rute Yogyakarta Makassar. Untuk serpihan-serpihan ini masih diperiksa oleh petugas. Selain serpihan yang diduga adalah badan kapal ATR 42500, sebelumnya juga petugas menemukan surat prosedural penerbangan. Tapi kami masih terus mencari tahu apakah serpihan kayu ataupun serpihan besi ini merupakan bagian dari pesawat ATR 42500. Pesawat ATR 42500 merupakan milik Indonesia Air Transport dari arah Yogyakarta menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini tim SAR masih melakukan rapat mengenai proses pencarian pesawat ATR 42500 yang hilang kontak. Saat ini titik terakhir yang dilaporkan yaitu pesawat hilang di kawasan Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan. Berdasarkan informasi dari rekan kami, Wahyu Ruslan di Makassar, bahwa petugas Basarnas yang kantornya berada di Bantimurung memerlukan waktu kurang lebih 1 jam menggunakan jalur darat menuju ke kawasan Maros. Selain regu darat, tim Basarnas juga mengerahkan helikopter dan juga alat drone untuk mencari lokasi ATR 42500 yang hilang kontak di kawasan Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan. Ya, sebelah kiri layar televisi Anda merupakan situasi terkini di kantor Basarnas Makassar, di mana dari petugas Basarnas masih melakukan rapat dan koordinasi dengan tim yang ada di lapangan. Kami sama-sama masih menantikan informasi terkini dari progres pencarian pesawat ATR 42500 yang hilang kontak. Sementara di layar sebelah kanan televisi Anda, diduga ini adalah serpihan dari pesawat ATR 42500. Semacam papan, entah plat besi atau papan begitu, diduga adalah bagian dari ATR 42500 yang hilang kontak.
Kami mendapatkan informasi untuk kronologi pesawat hilang kontak pada pukul 12:23 waktu Indonesia Tengah. Pesawat sempat diarahkan untuk melakukan pendekatan ke landasan RWY 21 Bandara Hasanuddin karena tidak berada pada jalur yang seharusnya. Kemudian petugas ATC memberikan beberapa arahan untuk membawa pesawat kembali ke jalur pendaratan. Namun setelah itu komunikasi dengan pesawat terputus. Kemudian pukul 13:17 waktu Indonesia Tengah, Basarnas menerima laporan mengenai hilangnya pesawat ATR 42500 rute Yogyakarta-Makassar. Untuk data manifest, saat ini kami sementara mendapatkan informasi ada 11 orang, 8 diantaranya awak dan 3 diantaranya penumpang. Sementara kami mendapatkan informasi Basarnas telah menurunkan 60 personel. Untuk 60 personel dibagi menjadi 3 grup dengan pengerahan material, 1 truk personil, drone 1 unit dan rescue car sebanyak 1 unit. Kami juga mendapatkan tambahan informasi dari rekan Wahyu Ruslan, di mana Basarnas telah mengerahkan helikopter untuk mempermudah melakukan pencarian pesawat ATR 42500. Ya pemirsa, kami sudah terhubung dengan Kepala Basarnas Makassar, Bapak Muhammad Arif. Selamat sore Pak Arif. Iya Pak Arif, kami belum mendapatkan audio Anda di studio. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore. Baik. Baik, mungkin nanti pada saat menjawab mikrofonnya bisa lebih didekatkan Pak Arif. Pak Arif, untuk saat ini progres pencarian pesawat ATR 42500 seperti apa Pak Arif? Baik, terima kasih. Kami sampaikan pada hingga pukul saat ini pesawat ATR 400 belum ditemukan titik lokasi jatuhnya, masih dalam pencarian sampai saat ini. Ada berapa banyak kru dan penumpang yang terkonfirmasi Pak Arif? Untuk penumpang sendiri itu sudah manifest, itu ada POB 11 orang, di mana penumpangnya 3 dan krunya 8. Seperti itu. Baik, lantas Pak Arif mungkin Anda bisa menceritakan untuk kronologi pada saat pesawat hilang kontak ini sekitar pukul berapa Pak Arif? Baik, tadi kami menerima informasi dari pihak Airnav Makassar pada pukul 13:17 yang menyampaikan bahwa pesawat ATR 500 mengalami ATR 400 mengalami lost contact, dan pada saat itu juga kami aksi melakukan asesmen dan segala macam dan memplotting di peta di mana titik koordinat akhir yang diberikan oleh pihak Airnav kepada kami. Seperti itu. Baik, Pak Arif, kami mendapatkan informasi bahwa sebelumnya ini apa benar pesawat sebenarnya sudah dihubungkan dengan Bandara Sultan Hasanuddin namun tidak sesuai jalur begitu. Apa benar? Aduh, kalau itu kami maaf tidak bisa memberikan jawaban, mungkin dari pihak Airnav sendiri nanti akan memberikan jawaban lebih detail terkait itu. Baik. Namun kami cuma proses pencarian yang kami laksanakan saat ini, Mbak. Baik, Pak Arif, untuk saat ini ada berapa banyak personel yang dikerahkan ke lapangan untuk mencari pesawat ATR 42500? Untuk saat ini kan anggota Basarnas gabungan atau tim SAR gabungan di lapangan dan
cukup banyak, kurang lebih 300 orang saat ini, di mana ada TNI, Polri, ada pecinta alam dan potensi-potensi sehari lain yang ada di Sulawesi Selatan sudah ke posko tadi. 300 personel dikerahkan. Lantas kendala kurang lebih. Lantas kendala dari petugas ini apa saja, Pak Arief? Untuk kendala saat ini sampaikan untuk cuaca bagus di lapangan, tidak ada hujan dan segala macam. Namun terkendala dengan jalur yang dikonfirmasi itu jatuhnya pesawat tersebut itu adalah pegunungan Kars ya. Oke. Di mana pegunungan Kars yang ada di Leang-Leang ataupun Bantimurung itu pegunungan kapur. Kapur kan agak tajam ya untuk kita lalui. Jadi agak lambat dalam proses perjalanan ke LKP. Baik, berarti kendalanya adalah pegunungan kapur yang menyulitkan petugas. Lantas antisipasinya untuk melakukan pencarian pesawat di pegunungan Kars, apakah menggandeng mungkin institusi lain atau lembaga lain begitu, Pak Arief? Betul sekali, karena tugas hari itu kan tugas kemanusiaan dan tugas kita bersama, di mana kami tadi sudah berkoordinasi dengan pihak TNI AU untuk melaksanakan pencarian melalui udara menggunakan helikopter kapal. Namun sampai saat ini juga belum membuahkan isi atau membuahkan koordinat tepatnya di mana jatuhnya pesawat tersebut. Baik, Pak Arief, untuk cuaca sudah baik, tapi kalau misalkan kita lihat sekarang sudah senja menuju ke malam hari begitu. Apakah proses pencarian masih dilanjutkan? Sampai saat ini tim di lokasi di lapangan masih melakukan perjalanan menuju LKK yang dicurigai, karena kami akan maksimalkan pencarian sampai malam hari ini, di mana kejadiannya tadi siang, mudah-mudahan masih ada yang bisa kita evakuasi dalam keadaan selamat. Kita maksimalkan, tim SAR gabungan maksimalkan. Baik, berarti dimaksimalkan pencarian hingga malam hari ini dan sama-sama saling berdoa untuk pencarian pesawat ATR 42500 segera ditemukan dengan korban semuanya selamat ya Pak Arief ya. Amin, amin. Baik. Itu harapan kami. Baik, terima kasih banyak Pak Arief atas informasinya dengan Breaking News iNews. Ya pemirsa, demikian Breaking News dan Anda dapat melanjutkan update dari pencarian pesawat ATR 42500 dalam program iNews Sore bersama rekan saya Diandra Mukni. Saya Arlisa pamit undur diri. Sampai jumpa.